Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Salman. Selamat datang di Learning X Academy. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai desain prinsipal. Nah, desain prinsipal ini kita akan membahas mengenai crep, penggunaan warna, dan tipografi yang baik dan tepat. Penasaran bagaimana videonya? Yuk, mari kita simak. Lesson 7 UI Design Principle. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai desain menggunakan crep. Lalu juga kita akan membahas mengenai penggunaan prinsip warna dengan baik dan tepat. Lalu juga kita akan membahas mengenai prinsip tipografi dengan baik dan tepat. Dan terakhir, setelah kita mempelajari semua itu, kita akan merancang desain sistem sesuai prinsip yang telah kita pelajari. Perancangan UI atau User Interface menggabungkan konsep desain, aksesibilitas, fungsionalitas, dan daya tanggap antar manusia dan antar muka. Namun, hal tersebut tidak jauh dari prinsip-prinsip yang sudah ditentukan untuk mendapatkan sebuah desain produk yang sesuai dari rancangan awal. Terdapat banyak versi dari prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam desain UI. Akan tetapi, semua itu pada akhirnya mempunyai makna yang sama. Penggunaan prinsip-prinsip dilakukan untuk menciptakan kejelasan dalam desain UI. Kejelasan yang dimaksud yaitu untuk memastikan bahwa saat produk digunakan, pengguna dapat memahaminya secara jelas dan cepat tanpa mengalami hambatan atau masalah apapun. Kita masuk ke UI Design Principles. Desain UI atau User Interface merupakan dasar dari tampilan dan nuansa yang akan kita ciptakan dengan menyatukan konsep dari desain interaksi, arsitektur informasi, dan desain visual. Dalam upaya mencapai hal tersebut, penting bagi seorang desainer untuk menerapkan prinsip-prinsip desain, selain hanya membuat desain sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, ini adalah crep yang kita bahas di awal tadi. Apa itu crep? Jadi crep itu kepanjangan dari kontras, repetition, alignment, dan proximity. Prinsip ini diterapkan untuk memastikan bahwa interface yang dirancang memiliki elemen yang mudah diakses, mudah dipahami, dan juga mudah digunakan. Pertama kita masuk ke poin kontras. Dengan menerapkan kontras yang baik pada sebuah desain akan sangat berpengaruh kepada kenyamanan yang pengguna rasakan saat berinteraksi dengan suatu desain UI. Kontras bisa diterapkan melalui warna, ketebalan, ukuran, tipografi, dan gambar pada sebuah elemen atau objek. Karena kontras dapat membantu mengarahkan pengguna untuk fokus kepada bagian yang harus dilakukan selanjutnya. Lalu kita masuk ke poin repetition atau pengulangan. Nah, pengulangan berarti penggunaan kembali elemen yang sama atau serupa untuk di seluruh desain yang dirancang. Dengan menggunakan pengulangan pada elemen desain seperti judul, tata letak, ataupun warna, dapat membuat pengguna memahami elemen dengan lebih cepat. Desainer diharuskan untuk merancang sebuah desain yang konsisten, khususnya dalam menggunakan font, icon, dan elemen lainnya. Lalu, kita ke poin selanjutnya, yaitu alignment. Alignment atau perataan dilakukan untuk menentukan bagaimana elemen diletakkan, sehingga membuat pengguna nyaman dalam berinteraksi dengan desain. Jika perataan digunakan secara baik dan tepat, informasi atau konten yang ditampilkan pada suatu desain akan mudah untuk dimengerti pengguna. Lalu, poin terakhir yaitu proximity, mengatur kedekatan dari sebuah desain
akan menghasilkan tampilan yang lebih teratur. Kedekatan ini juga mengatur bagaimana hubungan antara elemen dibuat menjadi kesatuan visual, sehingga dapat menunjukkan konsistensi antar layout. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian color principle. Dengan penggunaan warna yang baik dan tepat dalam membuat suatu desain, maka akan terdapat beberapa manfaat yang bisa dirasakan pengguna saat berinteraksi dengan sebuah desain. Yang pertama, meningkatkan UX atau user experience. Lalu yang kedua, memperkuat kepribadian suatu merek. Dan yang ketiga, membantu dalam mencapai suatu tujuan. Terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan desainer dalam mengembangkan sebuah desain UI dalam penggunaan warna. Nah, ini biasanya digunakan untuk membangkitkan perasaan atau emosi pengguna saat melihat sebuah desain dengan memanfaatkan warna sesuai dengan maknanya. Setiap warna memiliki arti yang berbeda-beda, seperti warna hijau yang menggambarkan kedamaian atau kesehatan, dan warna kuning yang menggambarkan optimisme dan kejelasan. Lalu kita ke bagian fungsional color. Nah, digunakan untuk membentuk arsitektur UI pada sebuah desain, seperti pada navigasi, tabel, modal, dialog, teks, tautan, ataupun status. Terdapat beberapa desain tautan yang memiliki warna berbeda-beda dan fungsi yang berbeda-beda pula. Seperti warna biru tua untuk jenis tautan yang normal yang biasa kita ketahui, atau warna oranye seperti jenis tautan yang melayang. Nah, di sini kita masuk ke bagian feedback color. Feedback color digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan ataupun sebuah status pada aplikasi seperti aksi berhasil, aksi peringatan, ataupun aksi gagal. Setiap elemen ditandai dengan warna yang berbeda. Nah, merah menandakan peringatan serius, kuning menandakan peringatan hati-hati, dan biru menandakan berhasilnya aksi yang dilakukan. Neutral color. Jika kita sudah membahas banyak jenis warna tadi, nah di sini ada neutral color. Nah, biasanya neutral color ini digunakan untuk menjaga desain UI agar tetap terlihat sederhana dengan menyeimbangkan antara warna terang dan warna gelap. Cara penggunaan warna yang baik itu ada di 60-30-10. Nah, apa maksud peraturan 60-30-10 ini? Jadi, ini digunakan untuk membantu menyeimbangkan skema warna pada desain UI dengan perbandingan primary color sebanyak 60%, lalu secondary color sebanyak 30%, dan accent color sebanyak 10%. Lalu kita masuk ke prinsip tipografi. Peran tipografi dalam sebuah desain UI juga sangat penting selain dalam penggunaan warna yang tepat. Pengaruhnya dapat meningkatkan UI dan UX dari suatu desain karena tipografi berhubungan dengan bagaimana suatu teks dapat dibaca, terbaca dengan nyaman dan jelas oleh pengguna. Dan di sini ada hierarki. Hierarki ini digunakan untuk mempermudah pengguna dalam membaca dan menemukan informasi yang penting dengan cepat. Teks yang lebih lebar dan lebih tebal digunakan untuk menonjolkan informasi yang penting. Sedangkan teks yang lebih kecil dan lebih ringan digunakan untuk menampilkan informasi tambahan. Nah, ini adalah contoh dari hierarki. Untuk display, kita buat
teks yang besar dengan bold atau ketebalan yang tebal. Lalu kalau overline itu hanya tipis dengan warna yang tidak terlalu hitam. Sedangkan heading itu tetap besar akan tetapi lebih kecil sedikit daripada display. Lalu body memiliki font yang normal, warna yang normal, dan juga font weight atau ketebalan yang biasa saja. Font choice atau pemilihan font. Nah, pada tahapan ini, kita akan menentukan memilih font yang ingin kita gunakan. Seorang desainer harus dapat memilih sesuai dengan kebutuhan desain yang dirancang. Saat font sistem digunakan, bobot, ukuran, gaya, dan bahasa pada font bisa menyesuaikan secara otomatis pada perangkat apapun desain ingin ditampilkan. Selanjutnya adalah text sizing. Nah, text sizing ini digunakan untuk menentukan teks mana yang ingin ditonjolkan pada saat pengguna pertama kali melihat desainnya. Dengan pemilihan ukuran yang sesuai, akan mempermudah pengguna untuk mencari informasi yang penting dengan cepat. Lalu, text alignment. Nah, text alignment ini dalam penggunaannya, left alignment dianggap sebagai tipe yang paling nyaman untuk dibaca. Sedangkan center alignment biasanya digunakan untuk teks yang lebih pendek atau sebagai kutipan. Lalu ada spacing atau spasi. Nah, spasi ini digunakan untuk memberikan jarak secara vertikal maupun horizontal dari suatu teks dengan teks yang lain sehingga teks terlihat lebih nyaman saat dibaca. Terlihat perbedaan bahwa teks pada sebelah kiri lebih mudah dibaca daripada teks yang berada di sebelah kanan karena terdapat jarak spasi yang diberikan kepada teks tersebut. Nah, inilah pentingnya spacing dalam sebuah desain. Lalu kita masuk ke color dan kontras. Penggunaan kontras untuk membedakan suatu teks dengan teks lainnya juga sangat penting dengan mengatur tingkat kegelapan suatu teks. Contohnya bisa dilihat di slide di bawah ini. Selanjutnya yaitu desain sistem. Nah, desain sistem adalah perangkat komponen yang dapat digunakan kembali. Memiliki fungsi masing-masing dan aturan pengguna dalam mengelola desain. Kegunaan desain sistem sangat memudahkan desainer dalam mengatur aset dari desain mereka tanpa harus menggunakan copy-paste. Bagian-bagian dalam desain sistem yang bisa dibuat adalah yang pertama yaitu button. Lalu yang kedua yaitu ada color. Yang ketiga ada card. Yang keempat ada font. Dan yang kelima ada form. Nah, sekian pembahasan kita mengenai UI Design Principles. Semoga teman-teman paham. Dadah! Nah, itu tadi materi mengenai desain principle. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Dadah!